Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Pak Rijal insyaallah pada pertemuan hari ini melanjutkan materi akidah akhlak. Ya, masih di pelajaran 7 yaitu tentang Asmaul Husna ya. Berikut adalah pokok bahasan yang akan Parjala sampaikan dari pertemuan hari ini. Yang pertama, arti Asmaul Husna, di mana ini ada 4 pokok bahasan ya untuk Asmaul Husnanya: Al-Ghafur, Al-Afu, As-Sabur, sama Al-Halim. Selain arti, nanti juga akan dibahas juga contoh atau bukti dari Asmaul Husna, Al-Ghafur, Al-Afu, As-Sabur, dan Al-Halim. Langsung saja, yang pertama ada Al-Ghafur. Ya, kira-kira Al-Ghafur itu apa? Ya. Al-Ghafur mempunyai arti Allah yang Maha Pengampun. Dalam arti ini mengampuni dosa-dosa besar manusia. Ya. Jadi ampunan Allah itu sangat luas. Allah akan membuka pintu ampunan seluas-luasnya bagi hambanya yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh selagi masih ada waktu. Jadi sebesar apapun dosa kita, kalau ada niatan kita bertobat dengan sungguh-sungguh, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Catatannya tadi kalau masih ada waktu untuk bertobat, ya. Al-Ghafur, arti Al-Ghafur Maha Pengampun. Nah, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa yang kita lakukan. Hanya satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu perbuatan syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi ternyata semua dosa itu akan diampuni oleh Allah kalau kitanya bertobat, tetapi satu dosa yang tidak akan diampuni. Ada kecuali ya. Dosa apa itu? Yaitu musyrik atau syirik. Menduakan Allah, meminta kepada selain Allah, ya, menyembah berhala, matahari, api, dan lain sebagainya. Meminta kepada selain Allah, itu tidak akan diampuni oleh Allah. Itu yang pertama, Al-Ghafur, artinya Allah Maha Pengampun. Kemudian ada juga Al-Afu, ya. Kalau tadi Al-Ghafur Maha Pengampun, kita lihat Al-Afu itu artinya adalah Allah yang Maha Pemaaf. Tadi pengampun, sekarang pemaaf untuk Al-Afu ya. Tadi Al-Ghafur mengampuni dosa besar, kalau Al-Afu itu Maha Pemaaf, memaafkan dosa kecil, dalam arti dosa-dosa yang tidak disengaja. Ya. Allah memberi maaf kepada hamba-hambanya yang berdosa sebelum hamba tersebut meminta maaf. Masya Allah ya. Jadi Allah itu sebelum hambanya meminta maaf sudah maafkan terlebih dahulu. Berbeda dengan kita biasanya meskipun kita salah, kita suka gengsi untuk mengucapkan kata maaf ya. Padahal kita harusnya lebih awal ya memaafkan orang lain. Ya, mengucapkan kata maaf kepada orang lain karena Allah juga Maha Pemaaf. Berikutnya, orang-orang yang meneladani sifat Allah Al-Afu tentu tidak akan mengedepankan gengsinya untuk memberi maaf kepada orang-orang yang berbuat salah terhadapnya. Tadi kata Pak Rijal ya, harus sering mungkin mengucapkan kata maaf dan harus memaafkan kesalahan orang lain. Selanjutnya As-Sabur ya. Al-Ghafur Maha Pengampun, Al-Afu Maha Pemaaf. Sekarang As-Sabur. As-Sabur itu artinya adalah Allah Maha Sabar. Ya, Sabur ya, sabar. Allah itu Maha Sabar. Menurut Al-Ghazali, sifat As-Sabur yang dimiliki Allah mengandung makna bahwa dia tidak terdorong oleh sifat tergesa-gesa, sehingga bergegas melakukan sesuatu sebelum waktunya. Tidak baik juga kan ya kalau tergesa-gesa mengerjakan sesuatu sebelum waktunya. Dia juga tidak menunda-nunda sesuatu seperti orang yang malas, lalai, tidak kan ya? Tidak menunda-nunda. Ya, dan tidak pula mempercepat sesuatu seperti orang yang tergesa-gesa. Segala sesuatu diletakkannya pada tempat dan waktu yang seharusnya. Itu sabar. Maha sabar.
Jadi sabar itu bukan dalam arti lalai, bermalas-malasan, menunda-nunda, bukan. Ya, atau mempercepat pekerjaan sebelum waktunya, bukan juga, ya. Dalam arti sabar itu harus segala sesuatunya diletakkan pada tempat dan waktu yang seharusnya. Ya. Nah, seorang yang meneladani sifat as-sabur, dia akan bersabar dalam menghadapi musibah. Ini yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Musibah sebesar apapun, semuanya ujian dari Allah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Makanya kita harus mengembalikan kepada Allah, ya. Kemudian menghadapi orang yang berbeda pendapat, kita juga harus sabar, ya. Beradu argumen, misalkan menurut saya A, menurut teman saya B. Harus apa? Menghadapi orang yang berbeda pendapat itu dengan sabar, ya, tidak boleh dengan emosi. Kemudian dalam mengerjakan sholat dan berdoa juga kita harus bersabar, ya. Dalam arti apa? Dalam berdoa, misal doa kita belum dikabul oleh Allah, kita harus bersabar, ya, menyerahkan semuanya kepada Allah. Berikutnya ada Al-Halim. Al-Halim artinya Allah Maha Penyantun. Nah, kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya tidak terhingga, banyak sekali. Ya, kasih sayang Allah yang diberikan itu sangat banyak sekali. Walaupun manusia sering berbuat salah, Allah tetap memberikan kesempatan hidup dan bertobat kepadanya. Allah menyayangi semua makhluknya, Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya, ya. Itu bukti Maha Penyantun Allah, ya. Allah memberi rezeki kepada semua makhluknya, binatang dan tumbuhan tidak ada yang kelaparan karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti dari Allah Maha Penyantun ini. Kita tidak boleh kasar kepada sesama karena Allah mencintai orang yang santun kepada hambanya. Jadi 4 Asmaul Husna, yang pertama Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, mengampuni dosa besar. Yang kedua Al-Afu, Allah Maha Pemaaf, memaafkan dosa kecil. Yang ketiga As-Sabur, Allah Maha Sabar. Dan yang keempat Al-Halim, Allah Maha Penyantun. Ya, hanya itu yang dapat Parja sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.